Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat tentunya ya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Dafal Fahmi Kurniawan dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menerangkan tentang materi bakteri bab 5. Sebelumnya, bakteri itu termasuk ke dalam kingdom Monera. Nah, apa sih Kingdom Monera itu? Kingdom Monera itu adalah organisme uniseluler atau yang bersel satu saja. Maka dari itu, karena definisi dari Monera itu adalah makhluk hidup yang bersel satu, maka bakteri dan fungi itu harus dikeluarkan dari plantae. Nah, lalu ada namanya prokariotik. Prokariotik itu adalah sel dalam bakteri yang tidak memiliki inti sel. Lalu, Kingdom Monera itu ada cirinya. Yang pertama, Kingdom Monera itu hanya memiliki satu sel. Kita sudah disinggung dari di awal, Kingdom Monera itu adalah makhluk hidup yang uniseluler atau bersel tunggal, hanya satu saja. Lalu yang kedua, bentuk selnya itu bervariasi. Bakteri itu adalah sel, berbentuk sel. Mulai dari batang atau kita sebut basil, lalu bentuk bulat, bola atau kokus, hingga ada yang berbentuk spiral. Yang ketiga, ciri dari Kingdom Monera itu adalah dia itu prokariotik. Prokariotik itu seperti yang sudah kita ketahui, sel yang tidak memiliki inti sel sama sekali. Lalu yang keempat, Kingdom Monera itu memiliki dinding sel. Tentu saja, dinding sel pasti dimiliki oleh semua makhluk hidup, termasuk mikroba seperti bakteri. Nah, dinding sel dari mikroba seperti bakteri itu terbuat dari zat yang bernama peptidoglikan. Lalu yang terakhir, yang kelima, ciri dari Kingdom Monera itu dia tidak memiliki membran organel lainnya. Karena alasan dia tidak memiliki inti sel, maka dia tidak memiliki membran sel lain seperti badan Golgi, terus ada litosom, endoplasma, dan yang lain-lain. Masuk. Di Kingdom Monera itu kita mengenal ada kelompok Archaebakteri dan juga Eubakteri. Nah, perbedaannya apa sih antara dua kelompok ini? Kita bisa melihatnya dari ciri-cirinya. Yang pertama, komposisi RNA-nya. Komposisi RNA dari Archaebakteri ini terdiri dari beberapa jenis RNA bertipe polimers. Sementara untuk Eurobakteri, dia hanya memiliki satu jenis RNA berjenis polymers. Hanya satu saja. Lalu yang kedua, itu ada dari tempat tinggalnya atau tempat dia hidup. Archaebakteri itu termasuk sebagai kelompok bakteri yang bisa hidup di tempat ekstrim, seperti kering, bersuhu panas, dan juga keadaan asam yang tinggi. Sementara eubakteri itu kita bisa temukan di banyak tempat atau banyak alam, layaknya organisme ataupun mikroba normal lainnya. Lalu yang kedua adalah, yang ketiga, hidrokarbon pada lipid membran. Hidrokarbon pada lipid membran kelompok Archaebakteri itu sebagian besar bercabang. Namun berbeda dari eubakteri. Itu hidrokarbonnya itu tidak bercabang sama sekali. Sudah paham? Lalu selanjutnya kita mengenal yaitu nama kelompok Archaebakteri beserta contohnya. Tidak afdol namanya jika kita membahas Archaebakteri tanpa mengetahui bakteri-bakteri contohnya. Ada 3 jenis bakteri yang termasuk kelompok Archaebakteri. Yang pertama, ada bakteri metanogen.
Bakteri jenis ini dia itu produsen gas metana sebagai produk sampingan karena kondisi asonik. Lalu yang kedua ada Halobacterium. Bukan halo menyapa, bukan, tapi Halobacterium. Nah, jenis bakteri ini bisa kita temui di tambak garam laut. Teman-teman tahu kan gambar garam laut itu seperti apa? Sebelum dipanen itu sebenarnya air laut itu ditambak dulu. Sama seperti tambak ikan konvensional. Uniknya dari Halobacterium ini itu dia saat membelah diri secara intensif warna air lautnya tuh akan berwarna merah. Wow, this is amazing. Oke, yang terakhir dari jenis kelompok arsebakteri itu ada Thermoasoldiv. Lalu yang ketiga yang terakhir itu ada bakteri Thermoacidofil. Apa sih bakteri acidofil itu? Dia itu jenis bakteri yang mampu hidup atau bisa kita temukan di dalam makhluk hidup berjenis autotrof dan heterotrof. Ada juga yang di anaerob ataupun anaerobi. Lalu selanjutnya, next, ada bentuk bakteri dan contohnya. Nah, setelah kita singgung di awal tuh bentuk bakteri itu kan ada yang berbentuk batang, spiral, dan juga kokus. Kita mulai dari batang atau basil. Itu contohnya itu adalah bakteri E. coli. Teman-teman tahu kan bakteri E. coli itu seperti apa? Bakteri E. coli itu adalah bakteri baik yang hidup di dalam usus besar manusia. Dia berperan penting dalam penguraian makanan yang terjadi di usus besar manusia. Lalu yang kedua tuh ada kokus, di mana kokus ini tuh contoh bakterinya itu adalah Streptococcus pneumonia. Sudah dari namanya juga One eternity later. Sudah dari namanya, bakteri Streptococcus pneumonia ini berbentuk kokus atau bentuk bulat bola. Lalu yang terakhir itu ada bentuk spiral. Nah, bentuk spiral contoh bakterinya itu adalah A few inches later. Lalu yang terakhir itu ada bentuk spiral. Contoh bakteri yang berbentuk spiral itu adalah Helicobacter pylori. Ini adalah contoh-contoh bentuk dari bakteri. Saya hanya mengambil bentuk basil, kokus, dan spiral saja, karena itu adalah bentuk umum dari bakteri. Next. Oke, next ada struktur bakteri. Di belakang saya ada bentuk gambar bakteri sejenisnya. Nah, untuk strukturnya itu yang berbentuk seperti ekor ini adalah namanya flagella. Nah, yang berbentuk ekor seperti ini itu namanya flagella. Lalu yang kedua, yang berbentuk runcing seperti duri ini namanya pili. Sementara di dalamnya ini tuh yang berbentuk seperti benang-benang itu namanya nucleoid. Lalu pelindung dari sel ini adalah berbentuk kapsul. Nah, setelah kapsul itu ada yang namanya dinding sel. Nah, di mana kita tahu
tempat adanya zat yang bernama peptidoglikan. Lalu ke bawahnya lagi, kita akan menemukan yang namanya itu adalah membran plasma. Selanjutnya, ada yang berbentuk seperti bulat-bulat kecil ini. Itu namanya ribosom. Lalu ini ada kan bentuk yang kecil-kecil benang ini sama seperti ini. Itu namanya adalah plasmid. Kemudian tempat beradanya ribosom dan plasmid itu namanya sitoplasma. Nah, kurang lebih seperti inilah struktur dan bentuk bakteri. Itu seperti bentuk apa? Ini adalah bakteri yang berbentuk basil atau batang. Oke, next. Next, ada perkembangbiakan bakteri. Sama seperti makhluk hidup lainnya, bakteri juga bisa berkembang biak, teman-teman. Nah, perkembangan bakteri itu dibagi dua. Sama seperti perantai, secara vegetatif dan juga generatif. Kita akan membahas vegetatif terlebih dahulu dah. Vegetatif. Perkembangbiakan bakteri secara vegetatif itu bisa disebut reproduksi aseksual. Atau kita lebih mengenalnya itu adalah pembelahan diri. Nah, bakteri yang membelah dirinya menjadi dua itu disebut juga pembelahan biner. Oke, itu adalah vegetatif. Hanya satu saja vegetatif itu, yaitu membelah diri. Membelah diri menjadi dua, atau kita sebut pembelahan biner. Lalu yang kedua ada generatif. Reproduksi secara generatif itu dibagi 4 jenis. Ada transformasi. Transformasi ini adalah perpindahan DNA bakteri itu secara langsung tanpa perlu bantuan dari hal-hal lain. Lalu yang kedua adalah transduksi. Transduksi ini peristiwa reproduksi bakteri yang terjadi apabila bakteri tersebut terkena serangan virus. Wow, seperti yang kita singgung di bab bakteri, di materi virus, itu ukuran bakteri dengan virus itu berbeda. Virus itu lebih kecil, sementara bakteri itu agak besar dari virus. Maka virus bisa menginfeksi bakteri. Sama seperti manusia, kita bisa terinfeksi virus. Bakteri juga sama. Lalu yang ketiga, ada konjugasi. Konjugasi ini adalah perpindahan antara sel DNA bakteri satu dengan bakteri lain yang secara alami atau secara langsung melalui jembatan sitoplasma. Teman-teman tahu kan sitoplasma itu di mana? Yap, ini adalah sitoplasmanya. Lalu yang terakhir itu adalah plasmid. Yes, gak salah dengar teman-teman. Plasmid. Buntalan kecil seperti benang yang ada di struktur bakteri ini adalah plasmid. Di mana sama seperti bentuknya, plasmid itu adalah molekul DNA kecil yang akan bereplikasi sendirinya. Hebat. Oke, next. Oke, selanjutnya ada pengelompokan bakteri berdasarkan flagella. Ekor yang disebut flagella itu bisa dikelompokkan. Bakteri itu bisa dilihat dari flagellanya. Ada 5 jenis bakteri yang dikelompokkan berdasarkan flagella. Yang pertama, atrik. Flagella atau bakteri atrik
adalah bakteri yang tidak memiliki flagela sama sekali. Kalau digambarkan, nah seperti inilah flagela ini, Atrik. Dia tidak memiliki flagela sama sekali, tidak memiliki ekor, sama sekali tidak memiliki. Lalu yang kedua ada monotrik. Monotrik itu adalah bakteri yang hanya memiliki satu flagela saja. Jika digambarkan, nah ini adalah bentuk atau gambar dari bakteri monotrik. Sama seperti gambar di atas, ini dia hanya memiliki satu flagela saja. Artinya ini tuh bakteri itu berjenis monotrik. Lalu yang ketiga ada lovotrik. Lovotrik ini tuh adalah dia bakteri yang memiliki flagela di salah satu sisinya. Misalnya saja, jika digambarkan, nah ini itu adalah bakteri yang berjenis lovotrik. Itu dia flagelanya banyak, tapi hanya di satu sisi saja. Bebas, mau di kanan, mau di kiri. Asalkan itu banyak dan hanya satu sisi saja, itu disebut lovotrik. Lalu yang keempat ada amitrik. Jenis bakteri ini tuh dia memiliki dua flagela di kedua sisinya. Misalkan saja, jika digambarkan, nah ini dia gambarnya itu dari jenis bakteri amitrik. Lalu yang terakhir ada seperti ini. Nah, ini namanya apa? Benar, ini adalah bakteri yang berjenis penitrik atau bakteri yang memiliki banyak sekali flagela di seluruh selnya. Flagela ini seperti ekor ya. Oke, next. Oke, selanjutnya itu adalah teknik pewarnaan gram. Nah, apa sih teknik pewarnaan gram itu? Teknik pewarnaan gram itu adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi bakteri tersebut yang dikelompokkan berdasarkan dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Awal dari teknik pewarnaan gram ini itu adalah pengambilan sampel pada orang atau pada pasien yang terinfeksi oleh bakteri. Bisa itu lewat dari sampel darah maupun sampel DNA, itu bebas saja. Nah, pasti teman-teman tuh memikirkan nih, apa sih bedanya gram positif dengan gram negatif? Oke, saya akan kasih tahu perbedaannya. Itu sama seperti perbedaan dari kelompok Archaebakteri dan Eubakteri, yaitu lewat ciri-cirinya. Gram positif itu dia memiliki 40 lapisan dinding sel, yang dimana 50%-nya itu merupakan penyusun sel. Sementara untuk gram negatif itu dia hanya memiliki 1-2 lapisan sel saja, yang dimana 5%-nya itu membentuk dinding sel.
Kemudian ada zat kimia, zat penyusun selnya. Di gram positif itu kita mengenalnya itu asam tikoat dan asam tekrunoat. Ini adalah dua zat kimia penyusun dinding sel untuk gram positif. Sementara untuk gram negatif itu kita mengenal lipoprotein dan juga selaput luar sebagai dua zat kimia penyusun dinding sel. Lalu selanjutnya ada ketahanan pada antibiotik. Ketahanan pada antibiotik ini untuk gram positif itu mereka rentan sekali terhadap antibiotik. Berbeda untuk gram negatif, mereka akan sangat mudah atau sangat sulit, maksud saya, dan lambat terhadap antibiotik. Dan ciri yang terakhir itu adalah ketahanan pada perlakuan fisik dari sel. Sementara untuk gram positif, itu mereka sangat kuat saat selnya itu terjadi benturan fisik. Berbeda dengan gram negatif, dia tidak kuat, tidak tahan akan benturan fisik pada selnya tersebut. Jadi mengerti ya, bagaimana bedanya gram positif dengan gram negatif? Dapat dipahami teman-teman? Oke, next. Oke, kita selanjutnya itu adalah endospora. Apa sih endospora itu? Bisa didefinisikan sedikit, endospora itu adalah struktur bakteri yang memiliki kemampuan fisik kuat yang tahan terhadap cuaca ekstrim seperti panas, suhu panas, maupun kadar asam yang tinggi. Nah, biasanya endospora ini tuh berada di tengah-tengah dari sel tersebut. Sama seperti inti sel. Bisa dikatakan endospora ini tuh adalah pengganti inti sel. Oke? Next. Next, ada penyakit karena infeksi bakteri. Tentunya penyakit yang karena bakteri itu ada banyak sekali. Tapi saya hanya mengambil 5 yang menurut saya itu adalah bakteri jahat yang sangat berbahaya. Apa saja sih penyakitnya? Pertama, disentris. Disentris itu adalah infeksi pada usus manusia yang terjadi peradangan. Gejalanya sama seperti bakteri. Maksud saya gejalanya sama seperti diare, namun disertai lendir ataupun darah. Oh my god. Nah, jenis bakteri jahat yang menginfeksi usus manusia yang menyebabkan penyakit disentris itu ada bakteri Shigella. Bakteri Shigella inilah yang menjadi pelaku utama atas penyakit disentris. Lalu yang kedua ada tuberkulosis, atau kita lebih mengenalnya TBC. TBC ini adalah infeksi saluran pernapasan yang gejalanya itu adalah batuk kronis disertai lendir ataupun darah. Bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah pelaku utama dari penyakit ini. Cara pencegahannya pasti gampang dong. Saat kalian sakit itu harus menggunakan masker. Yang kedua, saat batuk atau bersin itu harus tutup mulut. Dapat dipahami? Dan yang ketiga, itu hindari pemakaian barang-barang oleh orang yang terinfeksi TBC. Soalnya kenapa? Kita sebagai orang yang sehat juga pasti akan terinfeksi TBC. Lewat mana? Media dari alat-alatnya. Kalau alat-alatnya tuh seperti alat makan, sendok, garpu, piring, kita pakai lagi tuh tanpa mencucinya lagi. Ya itu sama aja kita terinfeksi TBC juga dong. Mycobacterium tuberculosis juga masuk ke kita. Oke, next ada penyakit pneumonia. Pneumonia ini adalah radang paru-paru
di mana paru-paru atau kondisi paru-paru si penderitanya itu mengeluarkan air ataupun lendir. Akibatnya, si penderita ini kesulitan bernapas. Begitulah. Jadi lebih mirip ke sesak napas, namun tidak ngap-ngap begitu kalau kata orang Sunda mah. Bakteri penyebab dari penyakit pneumonia ini adalah Streptococcus, bakteri Streptococcus pneumonia yang berbentuk kokus, seperti di awal tadi kita membahasnya. Lalu keempat, ada meningitis atau radang selaput otak. Infeksi radang selaput otak ini tuh gejalanya kita tuh mudah linglung, leher serasa kaku, sakit kepala, bahkan bisa demam tinggi, dan juga disertai muntah dan mual. Nah, bakteri. A few inches later. Nah, bakteri Haemophilus influenza adalah pelaku utama dari penyakit meningitis ini. Dan yang terakhir, yang kelima, ada tipes. Teman-teman pasti pernah terkena penyakit tipes ya. Nah, tipes ini tuh penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Salmonella typhus, di mana gejalanya itu sama seperti flu. Awalnya itu dia tuh flu sakit, dan akhirnya demam tinggi sampai 40 derajat. Oh my god, 40 derajat, bayangkan. Lalu gejala lainnya tuh dia nafsu makannya menjadi kurang. Sama seperti diare, dia juga mengalami diare akut. Soalnya apa? Pencernaannya juga kena. Lalu gejala lainnya itu dia akan merasa mual dan muntah-muntah. Nah, biasanya penanganan dari obat atau penanganan dari penyakit tipes ini itu harus pemberian antibiotik yang sesuai dengan resep dokter. Atau mungkin cara alami lainnya, teman-teman bisa istirahat total, memakan makanan yang berprotein tinggi, namun rendah serat. Mengapa? Karena makanan yang memiliki serat itu sulit dicerna. Akhirnya apa? Tenaga kita yang sudah habis karena telah terkena tipes harus mencerna makanan yang berserat. Nah, jadi begitu, para dokter menyarankan orang yang terkena tipes itu jangan memakan makanan yang berserat tinggi. Lebih baik berprotein. Lalu, makan dalam porsi yang kecil, tapi sering. Nafsu makan mungkin kurang, tapi coba kalian teman-teman paksakan untuk makan, namun porsinya kecil dulu, tapi sering. Seperti itu. Lalu yang paling utama atau selanjutnya itu adalah minum air yang cukup. Dehidrasi membuat kita mudah lebih sakit lagi. Dan yang terakhir, cara penanganan lebih tepat itu adalah kita harus beristirahat total. Hentikan kegiatan kita, karena tipes ini sangat berbahaya bagi kita. Teman-teman yang mengalami tipes disarankan untuk beristirahat total. Oke? Udah dimengerti? Baik, next. Oke, next ada faktor yang mempengaruhi kehidupan bakteri. Faktor yang mempengaruhi kehidupan bakteri itu dibagi dua. Ada faktor biotik dan juga faktor abiotik. Nah, kita bahas dulu faktor yang biotik dulu deh. Faktor biotik ini adalah faktor atau hubungan yang terjadi ataupun bagaimana hubungan si alam dengan bakteri itu. Apakah simbiosis, mutualisme, komensalisme, atau mungkin parasitisme. Terserah dari bagaimana hubungan itu aja. Lalu yang abiotik. Abiotik ini tuh hubungan dari faktor-faktor itu dibagi kembali jadi 5 faktor bagian. Yang pertama ada konsentrasi nutrien. Itu sangat penting sekali bagi bakteri
karena akan mempengaruhi kecepatan transport nutrien ke sel bakteri tersebut. Lalu yang kedua ada temperatur, atau lebih kita bilang suhu. Nah, kenapa temperatur ini dimasukkan ke dalam list? Karena enzim penggerak metabolisme dalam sel bakteri itu sangat peka terhadap suhu. Jadi jangan sampai suhunya itu terlalu tinggi atau mungkin terlalu dingin. A few moments later. Oke, yang ketiga itu adalah pH. pH ini tuh menyebabkan apa yang akan terjadi atau kepekaan terhadap zat transport dan sistem transport nutrien. Jadi ini ada hubungannya dengan konsentrasi nutrien tadi. Lalu selanjutnya ada tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu seperti apa sih? Ini tuh seperti kondisi atau tekanan zat pada larutannya. Inilah yang membuat bakteri sangat peka sekali. Lalu yang terakhir ada faktor oksigen. Ya, bakteri juga kan makhluk hidup, sama seperti manusia. Meskipun dia itu mikroba atau mikroorganisme, tapi bakteri juga memerlukan oksigen. Tanpa oksigen, bakteri itu tidak akan hidup atau mungkin tidak akan tumbuh sama sekali. Meskipun faktanya sebagian besar ada juga mikroba yang tidak perlu oksigen, tapi dia tetap hidup dan tumbuh. Sangat unik sekali bakteri itu. Next. Lalu next itu adalah peran bakteri pada manusia. Kalau tadi kita membahas bakteri yang merugikan, sekarang kita akan membahas bakteri yang berperan baik pada manusia. Manusia itu sebagai rumah atau tempat tinggal bagi bakteri-bakteri baik yang berjumlah sekitar 10 triliun. Wow, banyak sekali. Banyak sekali bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa kita tidak menyadarinya? Ya karena mereka itu sangat kecil sekali. Sebagian besar itu tersebar di dalam pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Contohnya saja nih, bakteri E. coli yang hidup dan tinggal di dalam usus besar manusia. Seperti yang kita singgung di awal, bakteri E. coli ini tuh bakteri penting yang berperan dalam penguraian makanan di usus besar. Meskipun banyak ahli yang mempertimbangkan bahwa bakteri E. coli ini juga termasuk bakteri jahat. Loh, kok bisa? Kita belum bisa dapat informasi lainnya. Intinya itu, bakteri E. coli ini tetap menjadi bakteri baik. Karena kenapa? Dia membantu proses pencernaan selanjutnya di usus besar, yaitu di penguraian makanan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada proses sterilisasi. Dari namanya juga steril, bersih, pembersihan. Bisa jadi pembersihan. Tapi apa sih definisinya? Proses sterilisasi itu adalah proses di mana kita membersihkan alat-alat untuk membunuh semua mikroba, semua kehidupan mikroba yang ada di dalam alat itu dengan cara kimia dan fisika. Ini adalah contoh alat laboratorium yang sedang disterilisasi. Lalu yang kedua ada proses pasteurisasi. Berbeda dari sterilisasi, pasteurisasi ini lebih menuju kepada makanan. Nah, apa sih definisinya? Proses pasteurisasi ini adalah proses pengawatan makanan dengan cara makanan tersebut dipanaskan dengan tujuan untuk membunuh semua mikroba ataupun sebagian besar mikroba yang ada di dalam makanan tersebut. Tapi bukan makanan saja, teman-teman. Minuman juga bisa. Contohnya apa? Teman-teman pernah ngedengar susu Pangalengan belum?
Nah, sebelum diproduksi atau dipasarkan, itu susu pengalengan itu harus dipasteurisasi terlebih dahulu. Soalnya apa? Agar steril, agar bersih, agar terbebas dari bakteri-bakteri. Sebagian besar bakteri-bakteri. Bisa dipahami kan? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika saya terdapat salah kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.